Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru di hari ini yang insya Allah hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita semua. Nah, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak ingin cek semangatnya dulu nih. Oke, masih ingat ya yang kemarin, cheers yang kemarin atau tepuk tangan yang kemarin? Oke, siap ya? Student, how are you today? Good. Very good, excellent, dua kali lebih semangat. Student, how are you today? Good, very good, excellent, Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, Bapak ingin mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Dan untuk doa hari ini akan Bapak pimpin. Oke, semuanya bisa ambil sikap berdoa. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, semoga doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi penghantar yang terbaik untuk kita mengawali pembelajaran pada hari ini. Nah, seperti biasa pula, Bapak ingin mengajak kalian sebelum kita beraktivitas, kita membiasakan diri untuk selalu bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Ya, Bapak contohkan, saya bersyukur hari ini karena saya bisa bertemu dengan teman-teman. Itu boleh. Ada lagi, misalkan saya bersyukur hari ini karena ayah saya pulang dari kota, misalkan bagi ayahnya yang sedang bekerja. Atau ada lagi satu lagi, saya bersyukur hari ini karena diberi kesehatan sehingga saya bisa mengikuti proses pembelajaran daring pada hari ini. Itu juga boleh. Nah, sekarang giliran kalian, Bapak minta tolong untuk kalian berpikir satu hal, minimal satu hal untuk kalian syukuri hari ini. Oke? Bapak kasih waktu selama 5 detik mulai dari sekarang. Baik, sudah ya? Sudah terfikirkan hal yang harus kalian syukuri? Sekarang coba sebutkan hal yang ingin kalian syukuri di dalam hati dan benar-benar coba direnungkan bahwasanya kalian itu benar-benar bersyukur atas hal tersebut. Ya, oke, dimulai. Silakan. Oke, sudah. Semoga apa yang kita syukuri tadi dapat menjadi penambah rizki ya dari Allah kepada kita semua, agar kedepannya segala sesuatunya itu akan menjadi lebih baik ya. Apapun apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan, apa yang kita inginkan, semuanya harapannya menjadi lebih baik. Nah, untuk daftar kehadiran sebelumnya Bapak minta untuk berkomentar di video ini ya, di link di kolom komentar dengan nama, kelas, kemudian katakan hadir. Nah, untuk hari ini untuk daftar kehadirannya itu berbeda. Jadi Bapak minta tolong untuk kalian chat di grup WhatsApp kelas 3B, kemudian dengan format nama kelas hadir. Ya, contoh Fauzi 3B hadir. Kalian chat di grup kelas 3B. Boleh pakai handphone siapapun. Misalkan kalian sekarang sedang bekerja kelompok atau menonton video ini secara bersama-sama, boleh menggunakan satu HP. Misalkan saya mengisi daftar kehadiran atas nama Fauzi 3B hadir. Teman saya ada yang ikutan menonton video ini bersama saya, boleh.
temannya boleh nempel atau boleh pinjam HP-nya untuk mengisi daftar kehadiran. Oke. Nah, setelah kalian mengisi daftar kehadirannya, kalian kirim satu foto ke grup kelas yang menunjukkan adanya kegiatan kalian sedang belajar. Entah kalian sedang nulis, entah kalian sedang menonton video ini, entah kalian sedang mengisi buku tema atau yang lain-lain. Yang penting adalah suatu kegiatan yang menunjukkan bahwasanya kalian sedang belajar. Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjutkan ya. Are you ready? Yes, I am ready. Nah, kalau kalian sudah siap, Bapak minta tolong untuk kalian siapkan. Yang pertama, alat tulis, ada ballpoint, ada pensil, ada buku tulis. Kemudian Bapak juga minta tolong untuk kalian siapkan buku temanya. Baik, bagi kalian yang sekarang hanya memegang handphone, Bapak minta tolong untuk bergegas mengambil alat tulis dan buku temanya. Oke, Bapak tunggu selama 5 detik. Oke, jika sudah diambil, di samping kanan kiri kalian ada buku tulis, ada pensil, ada buku tema. Sekarang Bapak lanjutkan untuk pembelajaran hari ini. Kita masih di tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 2, pembelajaran 1, perubahan energi ya. Jadi kita fokus ke perubahan energi. Nah, materi pembelajarannya bisa kalian lihat di buku tema halaman 34. Yuk, sekarang dibuka di buku tema halaman 34. Sudah? Oke. Perubahan energi. Kita mulai ya. Energi tidak dapat diciptakan oleh manusia. Energi juga tidak dapat dimusnahkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Bagaimanakah perubahan energi yang terjadi? Bagaimana manusia memanfaatkan perubahan energi tersebut? Ayo kita pelajari bersama. Nih, di sini ada gambarnya nih. Ada listrik ya yang mengaliri ke pedesaan-pedesaan. Oke. Perubahan energi. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu, bagaimana kompor itu dapat menyala? Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak tanah dan gas. Energi pada minyak tanah dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Ingat ya, pada saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Diingat-ingat ya. Saat kompor gas menyala, juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Ini contoh kompor ya, gambar kompornya. Pasti di rumah kalian, di rumah Pak Guru terdapat yang namanya kompor. Ini ada kompor gas dan ini kompor minyak. Kalau kompor gas itu pasti bahan bakarnya menggunakan gas, tapi kalau kompor minyak ya menggunakan minyak tanah. Tapi keduanya merupakan contoh dari perubahan energi kimia ke panas ya. Oke, kita lanjutkan. Perubahan energi juga terjadi di dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh ya. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Ini ada gambarnya. Ini ada Benny yang makan sehingga dia memperoleh energi dari makanan ini ya. Dan ini gambar yang tengah adalah proses pencernaan. Dari makanan ini dimakan ke mulut, kemudian masuk ke dalam perut dan diolah, dan akhirnya makanan ini berubah menjadi energi. Energi untuk apa? Bergerak. Jadi dapat disimpulkan yang terjadi di dalam tubuh kita adalah perubahan energi kimia. Ini kan proses pencernaan itu kan kimia menjadi energi gerak. Diingat-ingat ya.
Oke, sekarang ada latihan, kita kerjakan bersama-sama. Kalian juga bisa nulis soal ini di buku catatan kalian ya. Oke, nomor 1. Mengapa kompor ibu dapat menyala? Ayo, kenapa? Mengapa kompor ibu dapat menyala? Jawabannya adalah, ada yang bisa? Mengapa sih kompor itu dapat menyala? Ya, karena terdapat bahan bakar gas atau minyak tanah. Coba saja kalau tidak ada bahan bakarnya, pasti kompor itu tidak dapat menyala. Yang kedua, tuliskan perubahan energi apa yang terjadi pada saat kompor menyala. Ini yang tadi nih. Ini contoh kompor itu terjadi perubahan energi dari apa ke apa? Ya, energi kimia menjadi energi panas. Ya, nomor 2 jawabannya energi kimia menjadi energi apa? Energi panas. Nomor 3, tuliskan perubahan energi apa yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, ini tadi yang di dalam pencernaan kita itu apa? Energi kimia berubah menjadi energi gerak. Ya, jawabannya energi kimia menjadi energi gerak. Baik, kita lanjutkan ke nomor 4. Apa manfaat energi bagi tubuh? Nah, kita itu punya energi. Manfaatnya apa sih kalau kita punya energi? Untuk beraktivitas boleh, untuk lari boleh, untuk bergerak boleh. Apalagi manfaat energi bagi tubuh kita? Untuk berbicara Pak boleh, untuk apa? Untuk duduk boleh. Ya, apapun boleh. Yang penting kita punya energi. Nih, Bapak gambarkan. Orang yang tidak makan dan orang yang makan pasti aktivitasnya berbeda. Misalkan orang yang nggak makan pasti dia lemas, dia tiduran, dia tidak bisa apa-apa karena dia tidak punya energi. Tapi orang yang makan dia akan semangat, dia akan bisa berlari, berjalan, ngomong, terus dia juga akan main dan lain-lain. Nah, maka dari itu manfaat energi bagi tubuh kita ya untuk melaksanakan aktivitas kita. Nah, aktivitas kita kan banyak, ada lari, ada berbicara, ada duduk dan lain-lain. Oke. Nomor 5. Apa yang terjadi jika tubuh kita berenergi? Ayo, apa sih yang terjadi jika tubuh kita itu berenergi? Ada yang tahu jawabannya? Apa yang terjadi jika tubuh kita berenergi? Jawabannya tepat adalah ya kita dapat melaksanakan aktivitas kita semaksimal mungkin, atau kita dapat melaksanakan aktivitas keseharian kita dengan maksimal ya. Coba saja kalau misalkan kita tidak punya energi, hampir sama dengan nomor 4 ya. Oke, sudah. Nomor selanjutnya. Oh ya, kalau Bapak terlalu cepat menyampaikannya jawabannya, kalian bisa stop dulu videonya baru kalian tulis ya jawabannya. Oke. Kita lanjutkan. Ayo berdiskusi. Silakan kalian diskusikan ini dengan ibu kalian, bapak kalian, kakak kalian, atau teman kalian boleh ya. Amatilah lingkungan sekitarmu, lihat perubahan energi yang ada di sekitarmu. Diskusikan bersama temanmu perubahan energi apa saja yang terjadi sehari-hari baik di rumah maupun di sekolah. Nah, ini buat latihan saja ya kalian di rumah. Silakan bikin tabel seperti ini, lalu sebutkan peristiwa perubahan energi di rumah itu apa saja, kemudian peristiwa perubahan energi di sekolah itu apa saja. Ya, bisa kalian isi sebagai latihan kalian. Coba kalian cari contoh perubahan energi yang terjadi di rumah dan terjadi di sekolah. Ya. Contoh yang pertama, perubahan energi listrik menjadi energi gerak pada kipas angin. Nah, di benda kipas angin itu terjadi perubahan energi. Perubahan energi apa, Pak? Perubahan energi dari energi listrik menjadi energi gerak. Coba saja kalau misalkan kipas angin tidak dicolokkan ke listrik, dia tidak akan bergerak, ya. Kemudian peristiwa perubahan energi di sekolah. Contohnya, ada lampu ruang kelas. Ya, lampu ruang kelas ketika tidak dicolokkan ke listrik pasti dia tidak akan menyala. Tapi ketika dia dicolokkan ke listrik dia akan menyala. Nah, ketika dicolokkan itulah terjadi perubahan energi listrik menjadi cahaya. Paham ya?
Nah, untuk 1, 2, 3, 4 coba kalian cari bebas ya contohnya dari perubahan energi yang ada di rumah dan di sekolah sebagai latihan kalian di rumah. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, sekarang ayo bercerita. Bacakan hasil diskusimu kepada teman dan gurumu. Nah, ini kita lewatin karena kita sedang pembelajaran daring, jadi kita tidak bisa menyampaikan kepada teman-teman atau kepada guru. Kita lanjutkan ke ini. Kita lanjutkan cerita dari Lani ya. Selesai membantu ibu, Lani beristirahat. Lani mendengarkan musik sambil menari. Lani mempraktikkan gerak lemah kaki pada tari. Gerak ini telah diajarkan oleh ibu guru di sekolah. Nah, siapa dari kalian yang kalau misalkan mendengarkan sebuah musik sambil gerak-gerak, sambil joget, atau bahkan siapa dari kalian yang suka tiktokan, pasti anak itu atau kamu pasti senang atau senang menari mengikuti irama musik ya. Oke, Lani menggerakkan kakinya dengan lemah lembut. Gerakan tersebut mengikuti irama lagu Oh Ina Ni Keke yang temponya lambat. Ada 3 gerakan kaki yang Lani pelajari. Berikut ini urutan gerakan yang dilakukan. Nah, Bapak akan menunjukkan video yang dimaksud lagu Oh Ina Ni Keke. Kalian hanya cukup mendengarkan ya, jangan perhatikan gerakan di dalam videonya karena berbeda. Sedangkan yang di video ini adalah video klip dari lagu ini. Tapi kalau yang di buku tema, kalian disuruh untuk mengikuti gerakan-gerakan yang sudah ada di buku ini. Oke, kita perhatikan. Ini lagu dari On Ina Ni Keke. Nah, itulah lagu dari Oh Ina Ni Keke ya. Lebih lengkapnya kalian bisa lihat di YouTube. Klik saja pencarian Oh Ina Ni Keke ya. Kemudian dengarkan. Ini temponya lambat ya. Nah, untuk gerakannya, gerakan pertama, tangan bertolak di pinggang, kaki kanan dijulurkan ke depan menyilang ke kiri. Posisi ujung telapak kaki menghadap ke atas. Tumit menyentuh lantai, lakukan bergantian dengan kaki kiri menyilang ke kanan. Ini gambarnya ya, tangannya seperti ini, kakinya nyilang ke depan, kemudian diganti kakinya, ini kaki kanan, ini kaki kiri, dan kembali ke awal. Oke, itu diulangi terus. Gerakan kedua, kaki kanan dibuka ke samping kanan, kaki kiri merapat sambil menekuk lutut. Badan juga dicondongkan ke kanan, kemudian kaki kiri digerakkan ke samping kiri. Kaki kanan dirapatkan ke kiri sambil menekuk lutut, badan dicondongkan ke kiri lalu kembali ke posisi semula. Ini gambarnya ya, jadi kakinya seperti ini, badannya agak dicondongkan ke kanan ke kiri, itu diulangi lagi seperti itu. Paham? Gerakan ketiga, kaki kanan digerakkan ke samping kanan sambil kedua lutut ditekuk. Badan ikut turun mengikuti gerakan lutut yang menekuk. Saat lutut ditekuk, kedua tangan diayunkan ke depan sampai batas dada. Setelah itu ganti arah gerakan ke kiri. Ya, ini gerakannya seperti tangannya ditekuk, kemudian kakinya juga bergerak ya. Ini kaki kanan, kemudian berubah menjadi kaki kiri. Ya, itu diulangi lagi. Nah, saat melakukan gerakan tari dibutuhkan energi. Besar kecilnya energi yang dikeluarkan tergantung dari kuat lemahnya suatu gerakan. Gerakan yang lemah tidak terlalu menguras energi. Tempo musik yang lambat sangat mempengaruhi kuat lemahnya
gerakan tari ya. Jadi ketika tempo musiknya lambat, jelas gerakan tarinya juga lemah. Tapi kalau tempo musiknya kuat atau tinggi, jelas gerakan tarinya juga akan kuat. Nah, untuk di lagu ini adalah dia temponya itu lemah ya, gerakannya lemah, lambat. Nah, kita lanjutkan. Oh sorry, nah tadi yang Bapak jelaskan gerakan 1, 2, 3 coba kalian praktekkan di rumah ya. Kalian menari sesuai perintahnya, gerakannya. Setelah itu ayo mengamati. Tidak terasa sudah 1 jam Lani berlatih menari. Ya tadi kan Lani berlatih menari. Lani berlatih sejak pukul 12.30. Sekarang Lani merasa sangat lelah. Lani pun pergi ke kamar untuk istirahat tidur siang. Sampai di kamar Lani langsung membaringkan tubuh. Tidak lama kemudian Lani pun tertidur. Tepat pukul 16 Lani terbangun, jam dinding berbunyi. Lani segera mandi. Selesai mandi dan ganti pakaian, Lani mengulang pelajaran. Kebetulan ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Lani mengerjakan PR dengan serius. Tidak terasa jam dinding menunjukkan pukul 17.30. Pekerjaan rumah Lani telah selesai. Nah, ini ada soal lagi, kita kerjakan bersama-sama. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai cerita di atas. Nomor 1. Pukul berapa Lani selesai latihan menari di rumahnya? Tunjukkan dengan jarum jam. Oke, ini ada 2 soal ya. Nomor 1, 2 perintah. Yang pertama, pukul berapa sih Lani selesai latihan menari di rumahnya? Oke, kita kembali ke bacaan. Kita cari jawabannya. Untuk nomor 1. Nah ini, tidak terasa sudah 1 jam Lani berlatih menari. Lani berlatih sejak pukul 12.30. Berarti dimulai dari pukul 12.30 kemudian ditambah berapa? Ditambah 1 jam. Jadi jawabannya berapa? 12.30 ditambah 1 jam. Jawabannya 13.30 ya. 13.30. Nah, sekarang kalau sudah ketemu pukul berapa Lani selesai latihan menari? 13.30. Tunjukkan dengan jarum jam. Oh sorry, bukan 17.30. 13.30 ya, 13.30. 13 jam 13 itu berarti angka jarum pendeknya berada di antara angka 1 dan 2 di sini. Lurus ke sini ya, di tengah. Ini jarum pendek sampai sini ya. 30-nya 30 menit di jarum panjangnya berada di angka 6. Jadi 13.30. Oke. Silakan kalian gambar di buku tulis kalian ya. Oke, sudah. Nomor 2. Berapa lama Lani tidur siang? Kita cari lagi. Nah, tepat pukul 16 Lani terbangun. Tadi selesai latihan itu kan 13.30. Berarti ini Lani bangun jam 16. Selesai latihannya tadi pukul 13.30 ya. 13.30 selesai latihan. Sedangkan dia bangunnya itu pukul 16. Tadi kan setelah latihan dia langsung tidur. Jam 16 berarti 16.00. Ini tinggal dikurangi berapa? Nah, ini kalau pengurangan di satuan waktu jam dan menit agak sedikit berbeda ya kalau menemukan seperti ini. Ini kan 00.30. Ini kan kemarin kan kalau 2 angka di belakang itu kan menit. Terus 2 angka di depan itu namanya satuannya jam. Jadi misalkan 00 menit dikurangi 30 kan nggak bisa. Maka dia harus pinjam 1 di sini. Nah, 1 ini bukan nilainya satuan tapi puluhan, karena ini adalah 16 jam dipinjam 1 jam. Maka kita rubah dulu. 1 jam itu kan ada 60 menit. Maka di sini minjam 1 jam jadinya jadinya adalah 60 menit. Ini 60 ya. 60 menit dikurangi 30, hasilnya 30. Nah, tadi kan ini kan 16 dipinjam 1 jam sama sini.
Jadi sisa 15. 15 dikurangi 13 berapa? 2 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 2 jam 30. Lani tidur siangnya itu selama 2 jam lebih 30 menit. Nomor 3, berapa lama Lani mengerjakan pekerjaan rumah? Ayo kita cari berapa lama Lani mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, bentar kita cari. Lani mengerjakan PR. Tidak terasa jam dinding menunjukkan 17.30. Pekerjaan rumah Lani telah selesai. Ini 17.30 ya. Tadi kan Lani itu bangun jam 16. Jadi setelah dia bangun dia itu mandi, kemudian mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi tinggal dikurangi 17.30 dikurangi 16. Yuk kita hitung lagi. 17.30 menit dikurangi 16 00. Oke. 30 kurangi 00 30. 17 kurangi 16 1, berarti 1:30 menit. 1 jam lebih 30 menit lama Lani mengerjakan pekerjaan rumah. Oke, paham ya? Jika ada pertanyaan bisa langsung WhatsApp Pak Guru ya. Kalian bisa chat pribadi ke Pak Guru, tanyakan hal yang ingin kalian tanyakan. Oke, kita lanjut kesimpulan. Nah, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini adalah mengenai energi. Pak, apa sih Pak yang namanya energi? Nah, energi adalah suatu kemampuan yang berfungsi untuk melakukan sebuah usaha. Dalam hal ini, usaha yang dimaksud berupa suatu objek atau seseorang yang melakukan, menghasilkan, dan bekerja. Ya, jadi energi itu secara mudahnya kita pahami, misalkan suatu benda tidak bisa berfungsi ketika tidak ada sumber energi yang masuk ke dalam benda tersebut. Ya, paham ya? Misalkan nih kalian punya mobil-mobilan tidak akan bergerak ketika tidak ada baterai. Nah, baterai ini terdapat sumber energi yang namanya energi kimia. Barulah energi kimia ini berubah menjadi energi gerak karena mobilnya bergerak. Oke, selanjutnya adalah macam-macam energi. Nah, macam energi yang pertama ada energi cahaya, yang kedua energi listrik, yang ketiga energi bunyi, yang keempat energi kimia, yang kelima energi panas, dan yang keenam energi angin. Ya, itu beberapa macam energi yang harus kalian pahami. Ya, coba kalian perhatikan di sekeliling kalian, terdapat banyak sekali perubahan energi yang terjadi. Ya, seperti tadi contoh ada kipas angin yang ketika dicolokkan listrik, energi listrik, kemudian kipas angin itu bisa bergerak atau berputar. Maka perubahan energi yang terjadi pada kipas angin adalah energi listrik berubah menjadi energi gerak. Paham ya? Bapak lanjutkan. Nah, untuk sekarang Bapak minta tolong, ada tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Tugasnya adalah yang pertama, buatlah sebuah video yang menunjukkan pukul berapa pada saat pembuatan video. Bapak contohkan, Bapak membuat video hari ini, misalkan Bapak tunjuk jamnya di video, jamnya diperlihatkan jamnya, kemudian kamu menyebutkan hari ini jam berapa. Contoh misalkan hari ini adalah pukul 12.30. Seperti itu ya. Paham ya? Yang kedua, setelah kamu menunjukkan pukul berapa atau jam berapa, yang kedua buatlah sebuah video yang menunjukkan kamu sedang menyebutkan serta menunjukkan benda yang mengalami perubahan energi. Minimal 3 benda di rumahmu. Bapak contoh misalkan Bapak di rumah ada kipas angin, Bapak tunjuk bendanya. Ini adalah kipas angin. Perubahan energi yang terjadi di kipas angin ini adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Itu contohnya ya, dan masih banyak benda lain yang terdapat di rumahmu yang
bisa dijadikan sebagai contoh perubahan energi. Oke, minimal 3 benda. Tadi Bapak mencontohkan ada kipas angin, banyak kok, ada lampu, ada radio, ada rice cooker, ada televisi, kulkas, dan lain-lain ya. Dan kalian bisa cari atau minta bantuan kalau kalian tidak bisa memegang HP untuk memvideo kalian bisa minta tolong dengan ibu, bapak, atau temannya untuk memvideo kalian yang sedang menunjukkan benda yang kalian tunjuk, dan kalian kemudian jelaskan perubahan energi apa yang terjadi di benda tersebut. Paham ya? Setelah kalian buat videonya, kirimkan video tersebut ke WhatsApp Pak Guru, bukan ke grup tapi ke chat pribadi ke Pak Guru. Paham ya? Oke, Bapak ulangi ya. Untuk tugas hari ini adalah yang pertama, buatlah sebuah video yang menunjukkan pukul berapa pada saat pembuatan video ya. Yang kedua, buatlah sebuah video yang menunjukkan kamu sedang menyebutkan serta menunjukkan benda yang mengalami perubahan energi di rumahmu atau di lingkunganmu ya, minimal 3 benda. Seperti yang tadi Bapak contohkan, ada kipas angin, kemudian ada lampu dan lain-lain. Tapi kamu menyebutkan benda tersebut terjadi perubahan apa ya, dari energi apa menjadi energi apa. Bisa dipahami ya. Kalau masih bingung, boleh ditanyakan melalui WhatsApp Pak Guru. Nah, kalau kalian sudah membuat video itu, barulah dikirimkan ke WhatsApp Pak Guru di chat pribadi, bukan di grup. Oke? Bisa dipahami ya. Bapak harap kalian sudah paham. Kita lanjut. Nah, akhirnya pembelajaran untuk hari ini akhirnya selesai, dan kurang lebihnya Bapak mohon maaf sebesar-besarnya, dan Bapak selalu berharap apa yang Bapak sampaikan kepada kalian sejak kemarin sampai hari ini dapat menjadi bekal yang terbaik untuk kalian belajar di rumah ya. Manfaatkan waktu kalian, waktu di rumah untuk belajar ya. Jangan lupa, main gak boleh Pak? Boleh, kalian boleh bermain, tapi ingat jangan lupa belajar. Dan yang terutama, kalian harus jaga kesehatan selama pandemi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.